Selamat pagi Pak Eten. Oke, Pak Eten. Setelah melihat perhatikan tadi proses pembelajaran IPS dalam hal ini sejarah, lebih ke sejarah ya. IPS Itu seni budaya ya. oh seni budaya ya. Oh seni Budaya dan prakarya. oh iya. Tadi saya sudah lihat Bapak sudah jelaskan luar biasa Pak, tapi bagaimana pemahaman Miguel tadi? Miguel ini kan tadi di kelas kan dia dikategorikan speech delay. Iya. Jadi bagaimana pemahaman Miguel terhadap materi yang Bapak berikan? Jadi mungkin ya sasarannya target komunikasi yang realistis yang ingin dicapai bersama di kelas. Jadi komunikasinya secara realistis. Jadi dari kemampuan Miguel terhadap materi seperti apa Pak? Kalau mau dilihat, memang kalau di ruang kelas dalam proses pembelajaran juga dia memang aktif, ya. Lalu dia cuma menyodorkan dia punya buku catatan kepada guru. Nanti guru itu dia menulis kembali dia punya materi itu di dalam buku yang tadi dia sodorkan itu. Jadi berupa catatan saja. Iya. Berarti dia bisa menulis juga. Dia tidak bisa menulis. Dia tidak mampu menulis. Jadi dia sodorkan bukunya kepada guru, lalu nanti guru yang catat, lalu mungkin di rumah baru nanti orang tuanya yang udah kasih proses belajar gitu. Jadi Miguel ini kan tadi saya lihat itu terpisah dari teman-teman. Jadi sebaiknya ini saran, jadi mungkin kita terpisah juga, cuma lagi pembagian kelompok, tapi saya bilang dia masuk kelompok, tapi dia maunya dulu. Jadi perlakuannya ke depan itu jangan terpisah lah. Iya, jadi bergaul dengan ayah mungkin supaya dia bisa interaksi karena kan lebih ke speech delay. Jadi mungkin komunikasinya tuh mungkin ada teman-temannya bisa membantu dia. Gini. Seperti apa? Oke, baik oke. Itu yang menjadi sasaran Bapak. Kemudian yang kedua tadi setelah melihat penyampaian atau instruksi, menurut Bapak kira-kira instruksi apa yang bisa merespon si Miguel ini agar dia bisa respon dengan Bapak kira-kira itu? Kalau mau instruksinya ada mungkin maksud saya mungkin Bapak dalam proses pembelajaran Bapak buat instruksi seperti visual atau simbol-simbol atau instruksi kalimat-kalimat pendek yang ingin diterapkan agar itu mungkin Miguel lebih memahami pelajaran pada saat itu. Kalau instruksi mungkin dari media visual mungkin atau pemaparan video, ID. Iya. Lalu dia nonton gitu atau supaya kali ada sukaan dia ada interaksi ada interaksi juga dia lebih suka ya. Jadi kalau macam seperti sebenarnya saya lihat itu sebenarnya ada audio, ada visual, ada kayak audio, ada visual yang sebenarnya dia bisa susun teman-temannya, ada interaksi, ada peer teachingnya, ada peer dengan rekan temannya gitu, mungkin lebih baik. Jadi ini kita sama-sama nih, kita belajar semuanya. Jadi katanya belum pendidikan inklusif ya, itu kan saling belajar. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi visual ada mungkin mungkin ada dia pemodo pembelajaran dia sendiri. Nanti dibuat PPI. Jadi PPI itu kan buat PPI. PPI itu tidak terlepas dari RPP yang ada. Tapi di dalam PPI itu Pak membuat dia pun sendiri lagi. Tidak terlepas dari capaian pembelajaran yang ada. Jadi instruksi itu penting. Jadi ini lebih bagus. Pak merasa tapi saya tidak ada instruksi. Itu yang perlu saya rasa itu perlu diberikan. Kemudian Bapak, lalu untuk mencapai pembelajaran ini kan pelajar satu pencapaian ini belajar untuk asesmennya seperti apa, untuk mengukur si Miguel ini kira-kira Bapak pernah untuk mengukur dengan dalam satu pertemuan atau satu ini kira-kira seperti apa?
Jujur Pak, kita baru 2 kali pertemuan Ya. dengan Miguel ini. Lalu kalau mau bilang nanti dia punya asesmennya itu mungkin atau lewat wali kelas mungkin apa dia punya pengetahuannya dan dia punya penilaiannya itu bagaimana dari ketemu koordinasi dengan wali kelas aja. Jadi Pak siapa tadi? Pak Stanley, Mas Eten, Pak Eten. Jadi kalau asesmennya itu kan ini Pak sudah memasuki ID nih. Iya. Asesmen bisa melalui gambar-gambar, isian, dia kata-kata yang ini dia bisa Oke. dia bisa lengkap. Bisa. Saya pikir itu memang dia punya. Oh ternyata ini artinya yang mampu. Jadi bisa gambar, Iya. isian singkat, gestur-gestur yang Iya. game-game atau lembaran visual yang bisa dia bisa Oh, iya. ada gini ada tiket dia bisa pasang Iya. oh ada ini ternyata Puzzle-puzzle, iya ya. pasang ini gitu Iya, tapi siap. kan saya kena percaya tuh kayaknya Siap. bisa deh Bisa. jadi Kayaknya iya, ini Pak. satu instruksi ini asesmen untuk mengukur asesmen lebih mudah untuk anak-anak seperti itu Bu. Jadi betul saling support, saling memberikan jangan kayak istilahnya menyebutkan lah gitu. Kita pikir itu lebih dipikirkan kencang. Oke luar biasa Pak itu. Nah selanjutnya mungkin setelah mungkin sudah 2 pertemuan Pak itu sudah 2 pertemuan dengan seminggu ini memang sangat singkat ya kalau lama kan berarti kamu bisa tahu bisa tahu sejauh mana ini anak ini orangnya kayak gini. Jadi kira-kira punya analisa punya sudah ada kali buat pertemuan ini kira-kira muncul punya kompetensi sih apa yang bisa tulis dari Bapak bilang nggak bisa. Iya, itu Bicara juga terlalu kita tuh bicara yang ini lalu kompetensi yang kemanusiaan saya memang bicara kalau bicara kemanusiaan yang memang belum menunjukkan kompetensi dia pun belum menunjukkan dia kompetensinya. Lalu kemudian dari guru yang mengajarkan untuk dia juga kan katanya belum ada keahlian itu. Nah, jadi itu mungkin tapi kalau saja Bapak lihat ya ini anak ini kompetensinya kayaknya di sini deh. tapi niat belajarnya ada. Ada kompetensi kayak dari sisi apa gitu Pak mungkin dia bisa Kalau olahraga mungkin dia bisa. olahraga. Iya. Yang banyak gerak gitu. Kinestetik. Kalau mungkin cuma diam di